Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat waktu sehingga masih dapat untuk mempresentasikan tugas kita ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ana Syekhul Haq akan mempresentasikan tentang syurutu qubul syahadatain, syarat-syarat diterimanya syahadatain. Kunci surga. Dalam Astar disebutkan bahwasanya Qila li Wahab bin Munabbihi alaysa la ilaha illallah miftahul jannati, qala bala. Ditanya kepada Wahab bin Munabbih, bukankah la ilaha illallah itu merupakan kunci surga? Wahab menjawab, benar. Kunci yang bergigi. Lakin laisa miftahu ilallah asnanun fa in ji'ta bimiftahilahu asnanun futihalaka wa illa lam yuftah lak. Tapi tidak dinamakan kunci kalau tidak mempunyai gigi. Jadi jika kamu datang dan membawa kunci bergigi, tentu kamu akan dibukakan, dan jika tidak demikian pasti tidak akan dibukakan untukmu. Syahadat yang memenuhi syarat. Syahadat yang memenuhi syarat, syahadat yang memenuhi itu seperti kunci yang punya gigi. Apabila satu gigi kunci patah, maka kunci tidak dapat digunakan. Begitupun syarat syahadatain harus terpenuhi semuanya, tidak boleh ada yang rusak. Syarat pertama yaitu ilmu yang meniadakan kebodohan. Seorang yang bersyahadat harus memiliki ilmu tentang syahadat yang diucapkannya. Orang yang bersyahadat tanpa pengetahuan, maka kandungan syahadat tidak diterima. Bahwa yang diakui syahadat persaksiannya hanya 3 pihak, yaitu Allah, malaikat, dan orang-orang yang berilmu. Syahadat orang yang berilmu, syahadat yang disejajarkan dengan syahadatnya Allah dan malaikat. Ditempatkannya syahadat orang yang berilmu itu setelah syahadatnya malaikat merupakan pujian dari Allah. Syahadatnya mantap sekali, paling dekat dengan Allah. Mati dengan ilmu la ilaha illallah. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mati sedangkan dia mengetahui, memiliki ilmu la ilaha illallah, maka masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Ilmu dan komitmen. Ilmu dan komitmen ini terbagi ada 4 ya. Yang pertama pengetahuan, keyakinan, kesetiaan, dan komitmen. Jadi kalau tidak tahu maka pasti tidak mau. Seorang yang ateis atau kafir dapat saja ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi seandainya orang kafir itu mengetahui apa itu la ilaha illallah, makna dari la ilaha illallah, tentu mereka tidak akan mau mengucapkannya. Keyakinan yang menghilangkan keraguan. Orang yang bersyahadat harus menghasilkan keyakinan pada dirinya tanpa keraguan sedikit pun tentang keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan rasul-rasul lainnya. Hanya akan disebut mukmin yang sempurna apabila orang-orang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Berproses. Di Al-Quran dikatakan thumma, kemudian adanya proses. Mungkin berlalunya waktu semakin
yakin, tidak bercampur keraguan dan kebimbangan, keyakinan yang menenteramkan, kokoh, sempurna dan tidak menimbulkan kegelisahan. Dalam perjalanan hidup, seseorang yang beriman memang akan dihantam dengan berbagai kesulitan yang dapat menggoyahkan imannya dan peristiwa yang mengundahkan. Nah, itulah proses dari ini semua ujian. Dan ini apa? Inilah iman yang benar. Wa ilaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang benar. Mereka yang disebut mukmin bukan seperti sebagian orang Badui yang belum beragama secara baik, masih dari perkataannya dan lahirnya saja. Sejajar dengan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Keikhlasan yang menghilangkan kemusyrikan. Orang yang telah bersyahadat harus menjadi orang yang mukhlis, murni, bersih, suci dan berbagai kotoran kemusyrikan, baik kemusyrikan yang kecil maupun yang besar. Sudah jelaskan di materi al-wala wal bara tentang kandungan la ilaha illallah yang mengharuskan menghabisi ilah selain Allah sampai ke akar-akarnya. Masih syirik maka tidak akan diterima. Kalau masih ada syirik maka syahadatnya tidak akan diterima, karena kita tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatannya kita. Ketulusan kebenaran yang menghilangkan kebohongan. Ketulusan atau kejujuran atau kebenaran dan tidak syahadat seorang itu dengan ujian. Anggapan yang salah bahwa akan dibiarkan begitu saja mengatakan beriman tanpa diuji. Anggapan yang salah bahwa masuk surga itu mudah tanpa harus melewati berbagai ujian. Orang-orang yang beriman pasti akan ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan imannya dengan bermacam-macam cobaan. Kegoncangan itu sampai Rasulullah dan pengikutnya meradang kepada Allah bila datang minta pertolongan kepada Allah. Hakikat ujian, ibtila, fitnah, ujian itu sifatnya pasti. Jadi ujian itu untuk memisahkan antara yang mukmin dan yang munafik, antara yang benar dan antara yang dusta. Ujian akan sampai pada tingkat yang paling dahsyat seperti pada perang Ahzab yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawah, tidak tetapi lagi penglihatanmu, hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan, kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purba sangka. Cinta yang menghilangkan kemarahan dan kebencian. Orang yang bersyahadat harus menghasilkan cinta yang sempurna kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun orang-orang yang beriman akan sangat cinta kepada Allah dan Rasul di atas segalanya. Bapak, anak, istri, kaum, keluarga, harta, perniagaan dan rumah tempat tinggal, apapun itu semuanya harus lebih cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, baru menurut ke belakang. Penerimaan yang menghilangkan penolakan. Orang yang bersyahadat harus menerima segala konsekuensi dari syahadat yang diucapkan. Adanya jual beli dan Allah Subhanahu wa taala, Allah membeli orang-orang beriman, Allah membeli orang-orang beriman jiwa dan hartanya dengan surga. Pernikahan yang dapat menyelamatkan dari api neraka, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman di jalan Allah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Pelaksanaan yang menghilangkan kepasifan, meninggalkan dan ketiadaan amal. Orang yang telah bersyahadat harus melaksanakan semua ketentuan-ketentuan Islam. Diseru langsung, oke, laksanakan. Nabi Ibrahim menunaikan semua perintah Allah dengan sempurna. Apapun perintah Allah, iman dan amal. Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan iman dan amal saleh.
Orang munafik sukanya pasif, duduk dan meninggalkan jihad dengan 1001 alasan. Merasa beratlah, ridho kepada kehidupan dunia lah, cenderung kepada dunia, mengikuti hawa nafsu lah, keuntungan masih lama, jaraknya jauh, hawanya panas, banyaklah alasan-alasan mereka. Rahmatan lil alamin, mukmin yang benar adalah mukmin yang produktivitasnya tinggi. Karena produktif maka surplus. Islam saja yang mendapatkan manfaat, bukan hanya surplus. Islam saja yang mendapatkan manfaat, tapi juga manusia lain, bahkan alam semesta akan mendapatkan manfaat. Mukmin seperti inilah yang dapat menjadi mukmin rahmat bagi semesta alam. Kesimpulannya teman-teman, agar syahadat kita diterima, maka harus didukung oleh ilmu, keyakinan, keikhlasan, ketulusan, kecintaan, penerimaan dan pelaksanaan. Sedangkan kebodohan dan keraguan, syirik, dusta, benci, menolak dan pasif adalah hal-hal yang membuat syahadat kita untuk tidak terima. Mungkin sekian, terima kasih dari ana Syekhul Haq. Semoga yang saya sampaikan insyaallah menjadi ilmu yang berkah bagi kita semua, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.